Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya. Oke, jadi sampai di sini kemarin videonya ya terakhir. Baik, kita akan lanjutkan saja ya. Pada video kali ini mengenai penjelasan mengenai information consent. Baik, tolong diperhatikan untuk teman-teman sekalian ya. Nah, pasien datang berobat ke dokter. Nah, konsultasi dengan dokter mengenai penyakit atau mengenai apa yang dideritanya. Oke. Pasien datang ke dokter, setelah itu dokter mendiagnosa pasien tersebut. Nah, setelah itu muncul informasi. Nah, tentunya informasi dari dokter itu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Nah, informasi tersebut disampaikan ke pasien bahwa penyakit pasien tersebut ini yang dialami. Kemudian tindakan-tindakan medis seperti ini yang akan dilakukan. Nah, setelah mendapatkan informasi seperti itu dari dokter, maka pasien mempertimbangkan hal tersebut atau informasi tersebut dari dokter. Itu berupa tindakan ataupun pengobatan selanjutnya. Jadi pasien mempertimbangkan hal tersebut. Nah, setelah pasien mempertimbangkan dengan matang berdasarkan informasi dari dokter, nah pasien tersebut bisa memberikan persetujuan sini atau konsen tentang informasi yang telah diberikan oleh dokter, baik berupa tindakan medis ataupun pengobatan selanjutnya. Nah, ketika pasien setuju, maka lanjut ke format konsen atau menandatangani persetujuan. Nah, ketika pasien tidak setuju, maka tidak perlu menandatangani konsen tersebut. Artinya, tindakan tidak akan dilaksanakan. Ketika pasien setuju dengan tindakan atau informasi yang telah diberikan oleh dokter, maka selanjutnya adalah menandatangani format konsen atau persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter tersebut. Dalam artian pasien setuju. Seperti itu. Nah, ketika pasien menolak tindakan yang akan dilakukan oleh dokter, maka menandatangani pernyataan menolak. Jadi ada juga di situ. Ketika menolak tindakan medis yang akan dilaksanakan oleh dokter tersebut. Nah, kita lanjut tanggung jawab dokter berkaitan dengan persetujuan tindakan medis. Nah, pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 585 tahun 89. Yang pertama, dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan persetujuan tindakan medis. Dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tindakan medis. Yang kedua adalah pemberian persetujuan tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakit ataupun klinik. Maka rumah sakit ataupun klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab. Jadi ketika pemberian persetujuan tindakan medis yang dilaksanakan di rumah sakit, maka rumah sakit dan klinik bersangkutan ikut bertanggung jawab. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang bertanggung jawab adalah rumah sakit ataupun klinik. Jadi ikut bertanggung jawab dengan hal tersebut ataupun dari tindakan medis tersebut. Yang berhak memberikan persetujuan pertama adalah pasien yang bersangkutan, dewasa, usia maksimal atau di atas dari 21 tahun atau menikah, sehat secara mental. Jadi kalau pasien di bawah dari usia 21 tahun, maka persetujuan bisa diminta dari keluarga pasien. Nah, kemudian yang kedua adalah keluarga pasien. Usia pasien di bawah dari 21 tahun atau dalam keadaan gangguan jiwa seperti itu. Jadi ketika usia pasien di bawah dari 21 tahun,
ataupun memiliki gangguan jiwa, maka yang berhak memberikan persetujuan adalah keluarga pasien. Nomor ketiga, tanpa persetujuan gawat darurat, pasien tidak sadar, keluarga tidak ada. Nah, itu boleh dilakukan tindakan medis untuk menyelamatkan pasien tersebut. Jadi dalam keadaan darurat, kemudian pasien tidak sadar, kemudian keluarganya juga tidak ada. Jadi tindakan medis tetap akan dilaksanakan dengan tujuan untuk menolong atau menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Jadi tanpa ada persetujuan. Dalam hal kategori gawat darurat, pasien tidak sadar ataupun keluarga tidak ada. Nah, saksi dia di sini ada dua. Pertama pihak keluarga, kedua pihak rumah sakit. Tapi dalam penjelasan ini saya akan mengatakan bahwa saksi yang paling kuat adalah pihak keluarga. Sebab kenapa demikian? Karena kalau keluarga dari pihak rumah sakit bisa saja terjadi berpihak seperti itu. Jadi ketika mungkin pihak rumah sakit menjadi saksi, maka biasanya dia akan berpihak pada institusi tersebut atau pada rumah sakit. Ya. Nah ini sudah pada video sebelumnya ya tentang penjelasan ini. Jadi informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien baik diminta atau tidak. Kemudian kecuali informasi tersebut dapat merugikan kepentingan pasien ataupun pasien menolak. Nah, informasi diberikan kepada keluarga terdekat dengan dampingi saksi, perawat ataupun paramedik. Tanggung jawab dokter berkaitan ini juga sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian selanjutnya, ya. Nah, di sini saya mau tampilkan kepada teman-teman atau mau saya sampaikan ya kepada teman-teman. Ini adalah contoh informasi konsen. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jalan Diponegoro, nomor 17, Jakarta, kode pos. Nah, seperti ini ya, contoh dari format atau formulir informasi konsen atau persetujuan. Kita lihat sama-sama ya pada layar kalian. Surat persetujuan izin tindakan medis. Saya yang tanda tangan di bawah ini, nama, umur, selaku. Nah, itu pasien, keluarga, suami, istri, dan seterusnya. Jadi yang bertanda tangan di sini adalah baik berupa keluarga pasien, suami ataupun istri. Nah, jadi nama, kemudian umur, selaku. Nah, kalau anak pasien. Atau kalau istri tinggal yang lain di garis. Telah mengerti sepenuhnya atas penjelasan dokter perihal. Jadi seperti pada materi sebelumnya harus mendapatkan penjelasan dulu atau informasi dari dokter. Perihal, nah di sini diisi tindakan ataupun penyakit yang dideritanya. Dan menyadari bahwa upaya yang terbaik untuk pertolongan atau penyembuhan adalah dengan tindakan medis. Kalau operasi atau bedah, sini diisi. Dengan ini memberikan persetujuan atau izin tindakan medis yang diperlukan menurut standar profesi terhadap pasien. Nah, jadi dengan ini memberikan persetujuan ataupun izin tindakan medis yang diperlukan menurut standar profesi. Artinya profesi kedokteran secara pastinya. Terhadap pasien, nama, umur. Ini pasien di sini. Nama, saksi ataupun keluarga. Pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh atas segala risiko tindakan medik tersebut. Nah, gitu. Dibuat di jam tanda tangan. Saksi, pasien, keluarga, nama, tanda tangan. Gitu. Jadi pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh atas segala risiko tindakan medis tersebut di atas. Nah, itu. Jadi ini yang paling menguatkan ya. Jadi ini salah satu contoh informasi konsen. Nah, ada persetujuan. Jadi secara jelas di sini tertulis. Tetapi contoh ini mungkin masih ada lampiran setelahnya kayak gitu. Tapi ini hanya sekedar contoh untuk pembelajaran. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan semoga teman-teman sekalian mengerti dengan materi-materi penjelasan melalui video-video kali ini.
dan semoga nanti pada saat ujian semester bisa mendapatkan nilai terbaik. Baik, demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada penjelasan-penjelasan ataupun ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian melalui dari video pertama sampai dengan video terakhir kali ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Baik, lebih dan kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.